Shalom Jemaat Tuhan, kita berjumpa kembali dalam acara talk show bersama para pendeta GKI Beringin untuk pengajaran tentang doa. Ya, ini dalam rangka bulan doa 2025. Ya, beberapa waktu lalu kita juga sama-sama udah belajar nih tentang berdoa. Bahwa berdoa itu Tuhan bukan hotline ya, juga bukan mesin ATM rohani. Jadi Tuhan tuh kalau kita berdoa itu kan relasi ya yang penting dibangun Bapa dengan anaknya. Tapi jemaat Tuhan, apakah kalau doa itu relasi dengan Tuhan yang harus dibangun, jiwa kita melekat lagi kepada Tuhan, terus kita tuh diproses di dalam doa juga, terus kita dialog enak banget gitu. Tapi boleh nggak sih kalau kita tuh juga benar-benar meminta? Kan ayatnya juga ada, mintalah, carilah, ketuklah. Apakah doa tuh melulu memang untuk menyenangkan hati Tuhan, terus kita tuh ya udah gitulah, gak usah gimana-gimana, atau boleh sih, boleh juga nggak kita tuh meminta dalam doa. Nah, Pendeta Edward nih udah hadir dan siap banget nih, sebentar lagi udah mau ngomong. Gak sabar kayaknya. Gak sabar tentang doa ya. Hari ini kita mau belajar sesuatu yang lain dari doa, dari pengajaran yang akan disampaikan Pendeta Edward. Nah, silakan nih Pak Edward, Ya. hari ini apa? Ya, Pendeta Mira, saudara, shalom. Hari ini kita akan melihat satu bagian, mungkin kita lebih mengenalnya melalui sebuah lagu sih, doa Yabes. Ya. Nyanyi dulu dong kalau gitu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Nah, kira-kira gitu lah ya. Kita suka menyanyikan itu sebagai sebuah lagu berkat. Lalu kita, waduh, saya juga mau dong kayak doa Yabes nih. Dibayangkan tuh berkat yang berlimpah-limpah, kayaknya menyenangkan banget ya. Tapi apakah seperti itu? Ya, tapi Yabes itu siapa sih? Oh, ya, saya bacakan dulu ya. Okay. Ada di mana dalam Alkitab kita itu? Saya bacakan 1 Tawarikh 4 ayat 9 dan 10. Hanya ada 2 ayat di Alkitab kita. Yabes lebih terpandang daripada saudara-saudaranya. Ibunya memberinya nama Yabes sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak mendera aku. Permintaannya itu dikabulkan Allah. Wah, luar biasa. Tuh ada permintaan ya. Boleh juga doa tuh meminta ya. Iya. Gimana tuh Pak? Jadi begini, memang Alkitab memperkenalkan kita dengan seorang tokoh walaupun 2 ayat tapi sangat luar biasa. Namanya tuh menarik karena artinya adalah kesakitan. Yabes dari kata Ibrani ini memang menunjukkan adanya duka, ada penderitaan, kok susah banget begitu. Dan ibunya itu memberi nama karena melahirkan dengan susah payah, ada kesakitan. Seolah sejak dilahirkan Yabes ini ditakdirkan untuk hidup dalam kesusahan berdasarkan nama ini. Dan memang kalau melihat situasi masyarakat pada zaman itu, bangsa Israel ini hidup di masa yang penuh dengan pergumulan, ada peperangan, perebutan tanah, ketidakpastian ekonomi, tekanan budaya asing, dan di masa-masa yang tidak menyenangkan inilah Yabes itu muncul. Dia hadir, muncul. Dan permintaannya ini sesuatu yang kita bisa salah paham loh. Karena enak banget tuh mintanya ya, Tuhan kasih saya nih, Tuhan saya minta ini. Tapi apakah permintaannya tuh seperti itu sehingga ditutup? Tuhan mendengarkan dan mengabulkan. Iya, jemaat ini kan doanya seperti kayak apa ya? Kok minta sampai kayak gitu ya Pak Edward ya? Bener nggak sih? Kita tuh bisa berasa minta berkat berlimpah-limpah.
nggak secukupnya aja seperti doa Tuhan Yesus gitu. Wilayah. Ya divine expansion ya. Aduh, memperluas perluas daerahku. Habis gitu supaya kesakitan tidak menimpa aku. Orang lain juga sakit nggak apa-apa. Ini kayak wow banget, kayak kalau doa kayak minta berlebihan lah ya. Iya, berlebihan. Divine expansion tuh kayak minta 10 miliar zaman sekarang. Tuhan kasih 10 miliar tambah lagi. Habis gitu pokoknya jangan sakit deh, jangan gini deh gitu. Itu kayak besar sekali ya permintaannya gitu. Apakah ini bukan doa yang gila banget nih? Gila. Bilang kayak gini tuh sama Tuhan gitu. Ya nggak sih? Betul. Tapi kok Yabes dikabulkan ya? Iya, itu gimana tuh Pak? Gimana tuh Pendeta Edward? Coba kita lihat bersama-sama ya. Dua ayat ini memberikan sebuah keterangan yang bisa kita lihat di baliknya dengan kata-kata yang dipakai memang cukup berbeda. Yang pertama, Yabes itu memohon berkat yang sejati. Berkat yang sejati. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Memang Yabes seperti tahu hidupnya tuh terbatas. Maka dia minta supaya Tuhan yang hadir dalam kehidupannya. Sebenarnya yang dia minta itu bukan berlimpah-limpah secara materi, secara jumlah, karena kata barek dalam kata Ibraninya itu bukan berbentuk materi, sekedar materi, tetapi meliputi shalom. Jadi yang dia minta itu berlimpah-limpah adalah damai sejahtera Allah itu melingkupi kehidupannya. Nama kok udah kesakitan, kondisi hidup kok lagi susah. Dalam keadaan itu yang dia minta pertama kali adalah hidupnya bisa menikmati shalom. Dan itu dari kata barek yang dipergunakan di ayat ini. Jadi secara teologis sebenarnya Yabes sedang bilang begini, Tuhan jadikan aku sumber hidupku. Aku tidak mau dibatasi, dipengaruhi oleh namaku. Kok kesakitan, kok kesusahan. Tidak, tapi aku mau ditentukan oleh kasih Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, maka hidupku akan diisi oleh kuasa Allah yang memberikan damai sejahtera. Walaupun hidup susah, tapi aku akan merasakan damai sejahtera. Sekali lagi, ini bukan tentang materi, tetapi kehidupan yang damai sejahtera. Dan kalau bicara damai sejahtera, itu berarti sebuah hubungan yang baik antara manusia dengan Allah, dan Yabes menyediakan diri. Tuhan, aku mau hidup di dalam kuasa Allah. Maka Allah akan memberikan damai sejahtera itu. Jadi yang diminta sebuah kehidupan yang bukan berdasarkan materi, tetapi saya mau hidup bersama dengan Tuhan supaya Tuhan saya merasakan shalom yang berlimpah-limpah itu. Walaupun namaku tidak enak, walaupun kehidupan di tengah masyarakat juga tidak enak. Itu yang pertama. Yang kedua, meluaskan daerahku. Memang dalam konteks Israel, tanah itu adalah sumber kehidupan, sumber hidup. Semua punya tanah, identitas. Ini bicara keamanan. Kalau dia punya tanah, maka dia punya identitas yang menunjukkan bahwa dia hadir di situ. Dan dia bisa hidup dengan baik, mengolah tanahnya. Ini bicara juga tentang masa depan. Jadi ketika dia berbicara meluaskan daerahku, Yabes bukannya rakus, tamak. Kalau Bu Mira bilang, gila banget nih permintaannya, edan ini ya. Tetapi dia meminta Allah supaya berikan saya kesempatan yang baru untuk bisa melakukan sesuatu dengan kesempatan itu. Sebuah buku bahkan mengatakan begini, Yabes itu sedang meminta kepada Allah untuk memberikan dia kepercayaan, sehingga kehidupan masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja itu dia perbaiki dengan kepercayaan. Memiliki tanah itu berarti sebuah posisi, memiliki tanah itu berarti dia punya kemampuan, dan dengan itu dia bisa membantu orang-orang di sekitarnya. Jadi secara teologis permintaan meluaskan daerah ini sebuah kesediaan, menawarkan diri. Tuhan, pakai saya. Saya akan melakukan perbaikan, saya akan menolong banyak orang, tapi saya harus punya identitas dulu. Dan Tuhan akan menolong saya. Semakin luas yang Tuhan percayakan, semakin banyak yang mau saya kerjakan. Jadi jangan salah, yang kita anggap ini, wah kok rakus, tamak, gila-gilaan. Sebenarnya sebuah pernyataan, Tuhan,
ini aku, kata Yesaya, pakailah aku. Yabes. Seperti Yesaya. Oh, seperti Yesaya. Kan Yesaya bilang, ini iya, aku, pakailah aku, utuslah aku. It's me, Ya, Lord. ya, itu Yesaya bilang begitu. Okay. Maka Yabes juga sejajar. Dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau kasih saya kesempatan, saya lakukan. Ini saya. Kira-kira kalimatnya seperti itu. Yang ketiga, ketika dia menyediakan diri, ada satu hal yang sepertinya terkait, yaitu memohon penyertaan tangan Tuhan. Dia bilang, biarlah tanganmu menyertai aku. Nah, kalau bicara tentang penyertaan Tuhan, tangan Tuhan ini kan simbol, simbol dari kuasa dan perlindungan Tuhan. Kalau apa istilahnya, kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan, begitu. Sebuah pertolongan, sebuah penyertaan, tangan Tuhan yang menggenggam, tangan Tuhan menyertai, melindungi dan seterusnya. Jadi ketika Yabes bilang, Tuhan, beri aku kesempatan untuk bekerja bagi Tuhan, saya mau, tapi tolong lindungi saya, jaga saya, supaya aku tidak berjalan sendirian. Bayangkan ketika kita meminta sebuah pekerjaan, Yabes tidak lupa untuk meminta, tolong jagai saya, sertai saya, sehingga saya bisa melakukan semuanya dengan baik. Dan secara teologis, ini berarti Yabes menyatakan ketergantungannya yang penuh hanya kepada Tuhan. Dia bergantung untuk kehidupannya, masa depannya kepada Tuhan. Kalau dalam dunia modern sekarang ini, ya kita juga memang perlu belajar bagaimana kita meminta penyertaan Tuhan, kesediaan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dan memang selanjutnya juga berhubungan ketika Yabes bilang, supaya engkau melindungi aku dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kata kesakitan itu dari kata asap adalah akar nama Yabes. Jadi dia sedang berdoa, Tuhan jangan biarkan arti namaku itu menjadi kenyataan sehingga hidupku itu hanya sebuah penderitaan dan kesusahan yang membuat aku itu tidak bisa melakukan tugas tanggung jawabku kepada Tuhan. Maka dia menyerahkan hidupnya supaya Tuhan mengubah kutuk dalam namanya itu menjadi sebuah berkat. Walaupun namanya Yabes, tapi dia bisa jadi berkat itu karena Tuhan yang memberikan. Karenanya ini sebuah pernyataan iman sebenarnya. Bahwa namanya Yabes, kalau orang Jawa itu ada tradisi namanya ganti jeneng itu loh. Oh, iya. Kok EKT nih sakit-sakitan terus, lalu ganti jeneng, namanya jedul gitu ya. Kalau Chinese itu apa, kue pang gitu loh. Oh ada juga ya? Dikasihkan gitu seperti anaknya dari saudara. Supaya dia nggak sakit-sakit lagi. Tapi dia ini kepada Tuhan ya. Nah ya, Yabes ini mintanya sama Tuhan. Tuhan, namaku Yabes kesakitan. Tapi nama ini tidak akan menjadi sebuah kenyataan kalau Tuhan yang melakukannya buat saya. Maka ini sebuah pernyataan, sebenarnya pernyataan iman. Yabes berdoa untuk memberikan dirinya berjalan bersama dengan Tuhan. Lalu dia berdoa seperti itu. Dia tidak minta kehormatan untuk dirinya saja, dia tidak minta wilayah supaya dia berkuasa seperti seorang pejabat, tetapi doa ini menggambarkan kesediaan dirinya berjalan bersama dengan Allah, lalu melakukan tugas pelayanan. Namun semuanya mau dia lakukan bersama dengan Tuhan. Ya ini merupakan panggilan kita nih. Nih kalau ada Yabes di sini saya harus minta maaf nih ya. Soalnya saya berpikir doanya tuh itu ya jemaatnya gila banget kayak gitu. Padahal sebenarnya ini adalah ungkapan imannya dia. By the way, yang aku tangkap sih bahwa dia kan lahir dengan kesakitan ya. Jadi dan sakit-sakitan lah kali, maka itu ibunya sampai kasih nama Yabes gitu. Terus situasinya tadi Pendeta Edward udah bilang bahwa ini tuh nggak baik-baik saja. Tapi bisa ya seorang yang dengan nama kayak gitu, dicap kayak gitu, habis itu kondisinya juga memang gitu waktu lahir, terus situasinya nggak enak, dia kok bisa memohon kayak gitu ya. Berarti dia tuh dalam doa ini dia bukan soal ambisius banget, tapi dia tuh kayak
luar biasa loh jemaat ya, karena berarti dia beriman banget sama Tuhan. Kok kita kan kayak kadang-kadang kita denial ya, bisa, tapi terus kalau sampai doa tuh Tuhan ubahkan kayak gini, kalau itu kadang-kadang kita udah nggak mau ya, udah kayak gini udah deh diterima aja. Apalagi mungkin terus kalau ada usaha itu ubah nama, ganti nama, kayak udah males juga ya. Kayak kalau kita tuh kondisinya tuh kayak terima aja gitu, tapi dia tuh mau keluar dari sana gitu, dan dia menyerahkan hidupnya itu kepada Tuhan ya, dengan meminta bukan melulu ini pikiran kita materi, tapi ternyata ini perlindungan Tuhan, tanggung jawab, perluas, terus dia kayak sama Tuhan tuh dia percaya Tuhan bisa kasih ya, dia beriman gitu. Besar. Jadi melalui doa ini justru waktu kita juga merasa minta berkat, mungkin kita pikir ini berkat materi ya, anyhow ya, tapi sebenarnya itu ungkapan iman. Jadi waktu kita berdoa itu kita menunjukkan sebenarnya kita siapa. Kalau cuma ya marah-marah aja dalam doanya minta ini itu kan gimana ya, maksudnya gini loh jemaat, kalau seandainya nih Tuhan nggak ngasih apa-apa, kita masih tetap berdoa nggak sih? Kayak gitu ya. Kalau Yabes ini kayaknya sudah terjadi kayak gini, dia masih mau berdoa dan dia percaya Tuhan, dan dia mintanya dipakai Tuhan. Ya ampun, kayak film kartun kalau udah digilas Flintstone itu jatuh bangun lagi. Ya, luar biasa ya. Jadi ya dari doa-doa itu ungkapan iman, walaupun juga ada proses di dalamnya, dan jangan salah paham ya. Kalau meminta, ada sih contoh di Alkitab Yabes itu minta ya, tapi kan bukan kayak gitu. Dia tuh kayak lebih kepada serahkan hidupnya pada Tuhan, jadi semuanya itu dari Tuhan lah, penjagaan, dia tahu cuma Tuhan yang bisa kasih pelebaran, ya mungkin pelayanannya, dia diberkati supaya dia jadi berkat gitu kan Pak. Tapi kalau kita minta nih ya, yang benar-benar materi nih, yang ya betul-betul minta berapa puluh miliar lah, boleh nggak sih Pak? Kalau menurut Tuhan saya, kasih nggak sih kalau kita tuh Tuhan ini aku percaya Tuhan, terus aku minta kayak tadi ya kayak Yabes, tapi abis gitu juga aku minta dong kasih 10 miliar Tuhan. Tuhan ngasih nggak Pak? Kalau menurut saya loh ya, berdasarkan Yabes sih ya, kan dasarnya dulu bahwa permintaan Yabes itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk memperbaiki banyak hal. Lalu Tuhan memberikan karena tujuannya itu Tuhan lihat baik, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan ada hal pelayanan yang akan dilakukan. Seandainya kita minta 10 miliar, Tuhan saya minta 10 miliar buat jajan. Ini beda nih dengan doa Yabes. Tapi kalau kita doa Tuhan, ini gereja butuh 10 miliar, bagaimana caranya Tuhan? Ini butuh banyak hal, bahwa gereja Tuhan ini begini. Atau untuk sebuah proyek kemanusiaan, kita memerlukan itu, boleh dong minta. Sama kayak Yabes nih, melakukan sesuatu untuk bangsa dan negaranya. Dia minta, yang menurut orang ini gila banget. Tapi Tuhan kasih karena memang bukan buat dia. Dia butuh sesuatu untuk bisa berkarya. Kalau kita mau berkarya melayani Tuhan dan kita butuh sesuatu, minta aja. Lalu Tuhan melihat seberapa banyak yang kita butuhkan, dan disitulah Tuhan kasih yang memang kita perlukan untuk kita melakukan itu. Kalau memang dibutuhkan 10 miliar, kenapa enggak? Tapi bukan ukurannya kita loh ya, tapi Tuhan. Maka semua dasar permintaan Yabes ini tujuannya karena dia percaya Tuhan, tetapi untuk tujuan yang lebih besar, bukan dirinya. Ya, Pak Edward menjelaskan pada kita ini sesuai konteksnya ya. Tapi jemaat, aku nih mau benar-benar sekali lagi tanya. Kalau nih ya, aku tuh minta nih Pak Edward 10 miliar. Ya bukan sih buat pelayanan, tapi aku kepengen banget. Kira-kira sebesar itu tuh Tuhan kasih nggak sih? Boleh nggak? Ya ini pasti kita pertama-tama dan utama tuh minta buat pelayanan. Konteksnya itulah, kita benahi doa-doa kita. Masa untuk diri sendiri melulu, tapi boleh nggak sih dari 10 permintaan untuk pelayanan, satu tuh Pak, berilah saya Tuhan 10 miliar itu. Buat saya itu jalan-jalan Kak, atau ya bukan buat melakukan kejahatan, pasti enggak lah, pendeta bikin kejahatan gimana. Tapi boleh nggak sih pendeta tuh minta dikasih 10 miliar Pak Edward? Minta boleh. Boleh ya? Boleh aja, silakan. Tapi kan
10 miliar tuh sebenarnya buat Tuhan gede nggak sih? Enggak, ukurannya Tuhan. Tapi mungkin kita gede banget, begitu ya. Iya. Hanya kalau Gede banget bagi pendeta. bagi pendeta gede banget. Bagi jemaat Wah, nggak tahu ya. terlalu kecil. Tapi boleh nggak sih minta? Boleh saja. Mengasihi diri boleh nggak sih? Oh, Yesus bilang boleh kok. Kasihilah sesama seperti diri sendiri. Boleh dong. Merawat diri, boleh nggak healing jalan-jalan? Boleh. Punya barang bagus? Boleh. Lalu berdoa minta sama Tuhan, kenapa tidak? Silakan saja. Tetapi sekali lagi, biarkan Tuhan yang memutuskan. Ya, Tuhan kasih yang terbaik. Terbaik pasti. ya, walaupun kita tuh rengek-rengek, guling-guling ya, kalau nggak baik Tuhan nggak kasih Iya. lah. Saya sih percaya itu juga Pendeta Edward ya. Jadi Tuhan tuh sampai mati di kayu salib kan. Betul. Itu pemberian yang besar sekali. Lebih dari 10 miliar, 100 miliar, 100 triliun, nggak bisa dihitung lagi di kalkulator. Kalau naik timbangan ini udah nggak ada angkanya yang ditunjuk saking besarnya ya. Jadi kalau cuma untuk minta hal-hal yang 10 miliar terlalu gampang bagi Tuhan gitu ya. Kalau kita minta boleh kata Pak Edward, tapi jangan kehendak kita gitulah ya, karena kita percaya Tuhan kasih yang terbaik. Jadi pertama-tama kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk hidup kita tuh jadi berguna sih. Tapi kalau kita memang juga perlu, pasti Tuhan sediakan kebutuhan. Kalau kita ingin, ya boleh juga sih gitu kan, Boleh mau minta, tapi nggak maksa dong ya. Terus jangan nggak berdoa lagi gara-gara nggak dikasih. Doa mah tetap ya, tetapi kalau Tuhan kasih ya itu juga baik kan. Kita juga boleh mengasihi diri kita ya, dalam rangka seperti itu ya. Kalau kita nggak tahu mengasihi diri, kita mana bisa sih mengerti orang lain, mengasihi orang lain. Perlu, tapi bukan jadi egois gitu permintaannya. Dan percayalah, sebesar apapun yang kita minta kayaknya impossible ya, tapi nothing impossible kalau itu yang terbaik untuk kita ya. Kalau kita rengek-rengek, guling-guling pun Tuhan nggak kasih. Kalau anak kecil nangis-nangis udah pilek minta es krim, nangis terus minta korek api, mainan kok korek api, mau jadi tentara, mau bakar mana juga ini, kagak ya. Nah itu Tuhan pasti nggak kasih ya. Tapi kalau itu juga baik, Tuhan kita itu juga baik. Baik banget. Baik sekali. Dia kasih begitu besar buat kita gitu ya, jadi nggak gila lah kalau kita tuh minta kayak gitu. Tapi ya kita pahami lebih dalam tentang permintaan juga, bukan sekedar minta kayak gitu ya. Kayak tadi lah yang dijelasin Pak Pendeta Edward. Oke, Pendeta Edward boleh nggak kasih closing statement untuk kita semua? Iya, saudara, kalau dalam kehidupan kita punya pergumulan itu pasti realita. Ada hal yang tidak menyenangkan, itu realita kehidupan. Tuhan juga mengizinkan banyak hal yang tidak mengenakan itu tuh supaya kita belajar banyak hal, bahkan supaya kita belajar bergantung sama Tuhan. Nah, Yabes ini mengalami realita yang juga tidak menyenangkan dari kehidupannya, dari tantangan masa depannya, tetapi satu hal yang kelihatan adalah dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Tapi dia nggak berhenti hanya mempercayakan lalu enak-enakan. Ketika dia mempercayakan, dia menyediakan dirinya untuk melakukan kehendak Tuhan. Ini menjadi hal yang juga tadi Pendeta Mira sudah ingatkan. Jangan cuma kita mau terima, jangan cuma enak-enakan, lalu nggak perlu berdoa lagi. Kita perlu membangun kehidupan yang sangat baik bersama dengan Tuhan sambil percaya. Walaupun ada begitu banyak tantangan, pergumulan yang tidak menyenangkan, Tuhan tuh tahu di bagian mana kita membutuhkan. Mungkin Tuhan tidak memberikan mujizat semua persoalan selesai, tapi Tuhan mengubah cara pandang kita, menambah kekuatan kita supaya kita menghadapi persoalan-persoalan itu. Dan Yabes berhasil melakukannya. Persoalannya tidak berubah, tapi Tuhan memakai dia, menguatkan dia, lalu dia lakukan semuanya dengan baik. Ketika kita mau berjalan dengan Tuhan, maka itu menjadi panggilan kita. Tetap setia sampai pada akhirnya. Gitu, Mira. Oke, thank you. Iya. Thank you Pendeta Edward. Sama-sama. Ya. Dan sampai jumpa lagi ya, Jemaat Tuhan. Bless you.